Shalom kekasih Tuhan, saya percaya hari ini kekasih Tuhan masih tetap semangat di dalam Tuhan. Dan saya berdoa agar supaya kekasih Tuhan selalu diberkati Tuhan dengan berkat kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah di dalam kehidupan kekasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari satu tema firman Tuhan, yaitu kesetiaan Tuhan terhadap umat pilihannya tak berubah. Nah, sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman Tuhan. Roh Kudus berikan bagi kami roh hikmat akal budi, supaya firman Tuhan yang kami pelajari benar-benar menjadi kekuatan dan berkat dalam hidup kami, dan kami dapat mengerti firman Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kesetiaan Tuhan terhadap umat pilihannya tak berubah. Kita buka di dalam Maliaki 3 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Nah kekasih Tuhan, saya percaya yang kita inginkan dari orang lain terhadap kita, yaitu kalau bisa semua orang itu terus mengasihi dan setia terhadap kita. Tapi pertanyaannya, apakah itu bisa terjadi? Nah kekasih Tuhan, saya mau mengatakan untuk kita semua bahwa kita pasti kecewa, karena itu tidak mungkin terjadi. Karena kasih dan kesetiaan manusia itu dapat berubah kapanpun dia mau. Mungkin hari ini dia mengatakan aku mengasihimu, besok tidak lagi. Mungkin hari ini dia setia terhadap kita, besok tidak lagi. Itulah manusia yang bisa berubah kapanpun dia mau. Tetapi saya juga mau mengatakan untuk kita semua bahwa jangan pernah kecewa, karena kasih dan setia Tuhan terhadap kita tidak pernah berubah sedikit pun. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kasih dan setia Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Nah kekasih Tuhan, kita akan melihat apa yang terjadi pada zaman Maliaki yang membuat sehingga kesetiaan Tuhan kepada bangsa Israel, umat pilihannya pada saat itu, tetap tidak berubah. Apa yang dilakukan bangsa Israel? Kehidupan mereka seperti apa? Sehingga kasih setia Tuhan tetap tidak berubah bagi mereka. Tuhan tidak tinggalkan mereka. Nah kekasih Tuhan, orang-orang yang hidup pada zamannya Maliaki, mereka melihat bahwa kejayaan kerajaan Israel pada saat itu tidak seperti pada zaman Daud dulunya, yang mengalami kejayaan pada saat itu. Nah mereka begitu kecewa dengan keadaan mereka yang masih berantakan setelah mereka kembali dari pembuangan pada saat itu. Nah itulah kondisi orang Israel pada saat itu kekasih Tuhan. Mereka menyimpan dari ketetapan Tuhan, mereka hidup dalam kekecewaan, tidak ada perubahan di dalam kehidupan mereka, mereka tetap hidup di dalam dosa dan sebagainya. Nah kekasih Tuhan, Maliaki 3 ayat yang ke-7, kita lihat ayat ini. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Nah kekasih Tuhan, Maliaki mengingatkan bangsa Israel dalam kondisi seperti itu. Maliaki mengingatkan bangsa Israel bahwa Allah adalah setia terhadap perkataannya. Ia tidak pernah ingkar janjinya, dan Allah akan menegakkan Israel. Nah dalam kondisi Israel yang seperti itu, Maliaki menyampaikan, mengingatkan firman Tuhan ini kepada bangsa Israel pada saat itu, bahwa Allah setia, dia tidak pernah mengingkari janjinya, dia akan menegakkan Israel pada saat itu. Nah kita lihat di dalam Maliaki 3 ayat yang ke-6 dikatakan, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Nah ini yang dikatakan, yang diingatkan Maliaki kepada bangsa Israel pada saat itu. Nah kekasih Tuhan, bukan hanya itu yang diingatkan oleh Maliaki pada saat itu kepada bangsa Israel, tetapi Maliaki juga menghimbau bangsa Israel supaya mereka itu bertobat, meninggalkan dosa mereka, agar supaya mereka mengalami pemulihan yang akan terjadi dalam hidup mereka. Maliaki mengingatkan mereka, menghimbau mereka agar supaya mereka itu bertobat, jangan lagi berbuat dosa, meninggalkan dosa mereka, kembali lagi setia kepada Tuhan. Nah itu himbauan Maliaki kepada orang Israel pada saat itu. Nah kekasih Tuhan, inilah kondisi bangsa Israel pada waktu itu. Nah dalam keadaan seperti itu, Tuhan tidak meninggalkan mereka.
tetapi justru Tuhan tetap setia pada janjinya terhadap mereka. Coba bayangkan kekasih Tuhan. Orang Israel menyimpan dari ketetapan Tuhan, hidup dalam dosa, hidup dalam kekecewaan, hidup di dalam ketidakbenaran. Dalam keadaan seperti itu kekasih Tuhan, Tuhan tidak tinggalkan mereka. Bahkan justru Tuhan tetap setia terhadap janji-janjinya terhadap mereka kekasih Tuhan. Itulah Tuhan kita. Kasih dan setia Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan umat pilihannya. Nah, kekasih Tuhan, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, kita akan melihat kesetiaan Tuhan kepada bangsa Israel yang tidak pernah berubah melalui berkat-berkat Tuhan yang menanti bangsa Israel. Nah, kita lihat berkat-berkat Tuhan yang pertama yang menanti bangsa Israel, yang membuktikan kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Yang pertama kekasih Tuhan, orang-orang yang menegakkan kembali ibadah yang sejati akan mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, kita lihat di dalam ayat yang ke-10, Maliaki 3 ayat yang ke-10 dikatakan firman Tuhan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah, kekasih Tuhan, kita harus pahami bahwa orang Israel pada saat itu mereka telah meninggalkan ibadah mereka yang sejati. Karena itu ayat di atas mengingatkan orang Israel agar mereka kembali menegakkan, kembali kepada ibadah mereka yang sejati. Karena mereka sudah meninggalkan ibadah yang sejati. Nah, salah satu bagian dari ibadah yang sejati yaitu membawa perpuluhan, mengembalikan perpuluhan. Nah, itu salah satu bagian dari ibadah yang sejati. Nah, kekasih Tuhan, ketika kita menegakkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami kasih setia Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita harus yakin itu. Setiap kita kalau melakukan, menegakkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat kasih setia Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kita yang luar biasa. Nah, kekasih Tuhan, ingat baik-baik bahwa ini bukan berbicara hal materi semata. Ketika Maliaki mengingatkan kepada bangsa Israel untuk menegakkan ibadah yang sejati, yaitu mengembalikan perpuluhan, itu bukan berbicara materi semata kekasih Tuhan, tetapi banyak hal. Ada keamanan, kedamaian, kesehatan, pemulihan dari Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, itu yang akan terjadi ketika kita menegakkan ibadah yang sejati, ketika kita melakukan firman Tuhan. Salah satu bagian ibadah yang sejati yaitu mengembalikan perpuluhan. Nah, ketika kita melakukan itu, maka Tuhan akan memberikan kepada kita kasih setia Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan kasih setia Tuhan yang luar biasa ini bukan hanya berbicara materi semata, tetapi damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatan, kedamaian, perlindungan, banyak hal, keamanan Tuhan akan berikan kepada kita. Jadi kekasih Tuhan, ketika orang Israel diingatkan Maliaki untuk kembali kepada ibadah yang sejati, salah satu bagian dari ibadah yang sejati yaitu mengembalikan persepuluhan, maka kasih Tuhan akan terjadi. Mereka akan mengalami kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Nah, kasih Tuhan itu berbicara keamanan, kedamaian, kesehatan, pemulihan, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, dunia tidak bisa memberikan itu. Yang bisa memberikan itu adalah Tuhan sendiri. Materi tidak bisa memberikan damai sejahtera, sukacita di dalam kehidupan kita, kekasih Tuhan. Nah, Tuhan yang bisa memberikan itu. Ada banyak orang yang punya segala sesuatu, tetapi tidak ada ketenangan, damai sejahtera, sukacita di dalam hidupnya. Tetapi orang yang benar-benar menegakkan ibadah yang sejati dalam hidupnya, melakukan firman Tuhan dalam hidupnya, salah satunya mengembalikan perpuluhan, itu bukan hanya berbicara materi, tetapi orang yang melakukan itu
maka Tuhan akan memberikan damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatan, pemulihan di dalam hidupnya. Itu yang akan terjadi, dan itu yang diingatkan Malyaki kepada bangsa Israel. Tegakkanlah ibadah yang sejati, maka bangsa Israel akan mengalami kasih setia Tuhan yang luar biasa. Itu akan terjadi dalam hidup kita. Nah, kekasih Tuhan, ketika kita kembali menegakkan ibadah yang sejati dalam hidup kita, maka kita akan mengalami kasih setia Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari, kekasih Tuhan, kita kembali menegakkan ibadah kita yang sejati, mengembalikan perpuluhan, maka kita akan mengalami kasih setia Tuhan dalam hidup kita yang luar biasa. Damai sejahtera, sukacita, pemulihan, keamanan, kesehatan Tuhan akan berikan bagi kita. Nah, yang kedua, kekasih Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang menanti umat pilihan, yaitu Allah berkuasa memelihara kehidupan umat pilihannya. Nah, kita lihat di dalam ayat yang ke-11, Malyaki 3 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanammu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Nah, kekasih Tuhan, ayat ini menunjukkan bahwa kesetiaan pemeliharaan Allah kepada umat pilihannya tidak pernah berubah. Allah tetap konsisten dengan janjinya. Allah memelihara kehidupan kita dengan kuasanya. Nah, kekasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam segala aspek kehidupan kita. Bukan hanya Tuhan memberikan kita damai sejahtera, sukacita, keamanan, kesehatan. Bukan itu saja, kekasih Tuhan. Tetapi ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan memelihara seluruh aspek kehidupan kita dengan kuasanya. Yaitu kebun kita, ladang kita dikatakan di dalam ayat ini. Ini menunjukkan bahwa seluruh aspek kehidupan kita, baik ladang kita, baik pekerjaan kita, mata pencaharian kita, apapun yang kita kerjakan akan dipelihara Tuhan. Seluruh aspek kehidupan kita akan dipelihara Tuhan dengan kuasa Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, ini sangat luar biasa, kekasih Tuhan. Orang yang hidup di dalam kebenaran, orang yang bertobat dan kembali kepada jalan benar, meninggalkan dosa, maka dia akan mengalami pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya. Dengan kuasa Tuhan, Tuhan akan memelihara kehidupan kita, seluruh aspek kehidupan kita. Bukan hanya diri kita, tetapi pekerjaan kita, ladang kita, kebun kita, apapun yang kita kerjakan akan dipelihara Tuhan. Seluruh aspek kehidupan kita akan dipelihara Tuhan dengan kuasanya. Coba bayangkan, kekasih Tuhan, Tuhan memelihara seluruh aspek kehidupan kita dengan kuasa Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah memelihara kita dengan kuasa Tuhan, siapa yang bisa melawan kita? Tidak ada, kekasih Tuhan, tidak ada yang bisa melawan kita. Karena kita dipelihara Tuhan dengan kuasa Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, mari kita hidup di dalam pertobatan. Kita hidup di dalam kebenaran. Maka dengan kuasa Allah, Tuhan akan memelihara seluruh aspek kehidupan kita. Tuhan akan memberikan damai sejahtera, sukacita dalam hidup kita. Dan juga Tuhan akan memelihara pekerjaan, usaha, apapun yang kita kerjakan akan dipelihara Tuhan dengan kuasa Tuhan, dengan kuasa Allah. Tangan Tuhan yang penuh kuasa akan memelihara seluruh aspek kehidupan kita. Kita akan melihat berkat Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Nah, itu yang kedua, kekasih Tuhan. Yang ketiga, berkat-berkat Tuhan yang menanti umat pilihan, yaitu mereka yang bertobat mengalami kebahagiaan. Nah, kita lihat di dalam Malyaki 3 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Nah, kekasih Tuhan, kesetiaan Tuhan tetap tidak berubah. Dia akan memberikan kebahagiaan yang sama kepada kita. Mungkin dulu Tuhan pernah memberikan kebahagiaan kepada kita. Sekarang pun kebahagiaan itu juga Tuhan akan berikan kepada kita. Kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita tidak pernah berubah kepada mereka yang mau bertobat
dari perbuatan dosa. Nah, kekasih Tuhan, orang yang mau bertobat kembali kepada jalan yang benar, orang yang mau hidup di dalam kebenaran, maka kebahagiaan yang sejati Tuhan akan berikan dalam hidupnya. Dunia tidak pernah memberikan kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan kita. Ada banyak orang yang memiliki segalanya, harta luar biasa, tetapi tidak ada kebahagiaan dalam hidupnya. Karena ada yang kosong di sana, kekasih Tuhan. Kalau kita mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini, kita tidak akan memiliki kebahagiaan itu. Tetapi kalau kita hidup di dalam kebenaran, kita hidup taat akan Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka kebahagiaan yang sejati Tuhan akan berikan bagi kita yang tidak pernah diambil oleh siapapun. Karena Tuhan yang memberikan itu. Tuhan memelihara kita dengan tangan kuasa Tuhan. Tidak ada yang bisa melawan kita. Nah, kekasih Tuhan, orang yang hidup di dalam pertobatan, lakukan firman Tuhan, menegakkan firman Tuhan dalam hidupnya, hidup di dalam kebenaran, maka kebahagiaan yang sejati itu Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita. Itu berkat yang menanti orang-orang yang mau bertobat, mau hidup di dalam kebenaran, mau berjalan di dalam kebenaran. Kebahagiaan yang sejati Tuhan akan berikan kepada kita. Nah, kekasih Tuhan, Tuhan akan memelihara kita, Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan menggenapi janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia kepada janji-janjinya. Ia bertanggung jawab penuh terhadap setiap perkataannya, dan ia menggenapinya bagi kita. Apa yang dikatakan Tuhan, janji-janjinya akan digenapi bagi kita, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Nah, kekasih Tuhan, Allah kita adalah Allah yang setia kepada kita. Dia akan memelihara seluruh aspek kehidupan kita. Dia akan memberikan kepada kita kebahagiaan yang luar biasa. Dia akan memelihara kita dengan kasih setia Tuhan yang luar biasa. Kekasih Tuhan, kalau kita hidup di dalam pertobatan, hidup menegakkan, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Tuhan akan memelihara kita dengan tangan kuasanya dalam seluruh aspek kehidupan kita, dan kebahagiaan yang sejati Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang mau hidup di dalam kebenaran, yang mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Kita adalah orang-orang yang sangat diberkati Tuhan. Demikian pelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.